Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, I am Reski Dia Pertama will explain about material uh, approaches in leading change atau pendekatan-pendekatan dalam memimpin sebuah perubahan. Nah, untuk materi yang pertama akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai konsep perubahan SDM. Nah, pertama itu ada namanya kesiapan SDM. Nah, secara umum tidak semua sumber daya manusia itu menyadari bahwa pentingnya melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat perubahan, maknanya, alasan, kebutuhannya, dan faktor yang mendorongnya perlu ditingkatkan. Seberapa siap pemimpin untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan bagaimana pemimpin menghadapinya. Dan maka dalam hal ini, perubahan yang berkelanjutan itu diperlukan untuk memberdayakan sumber daya manusia. Di lain pihak, sebagai pemimpin perlu membuat proses pemberdayaan anggota organisasi yang berkelanjutan agar dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Pembentukan sumber daya manusia yang dengan kapasitas manajemen dan perubahan harus menjadi fokus pemberdayaan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini, jika kita melakukan sebuah perubahan dalam organisasi, seorang pemimpin itu harus menyediakan itu SDM-nya untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua itu ada namanya menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi SDM yang berhasil dalam persaingan yang serius untuk melakukan sebuah perubahan, itu diperlukannya latihan yang berbeda lebih spesifik sebagai berikut. Yang pertama ada namanya selalu mengembangkan potensi diri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama mengembangkan kualitas penting seperti ambisi, visi, misi, keyakinan diri, keberanian dapat mengambil risiko, dorongan dan energi. Yang kedua itu memperoleh eh, pengalaman, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan merupakan cara untuk membangun rasa percaya diri. Nah, yang selanjutnya eh, mengambil peluang, yaitu pemimpin harus bersedia mengambil risiko dengan percaya diri untuk menuai hasil yang signifikan. Kapasitas untuk memahami seluruh tindakan diperlukan untuk keberanian dan kepercayaan diri. Langkah selanjutnya, menanamkan kepercayaan diri. Setiap tugas membutuhkan energi fisik, tetapi terutama energi pikiran yang merupakan kekuatan pendorong utama. Yang selanjutnya itu memimpin dengan bijak. Pelajari cara menginspirasi orang lain untuk bekerja secara produktif dan berinisiatif untuk mencapai tujuan jika ingin menjadi pemimpin yang hebat. Dan adapun langkah selanjutnya itu memperbaiki keterampilan kinerja. Maka dalam hal ini, setiap individu harus selalu ditingkatkan melalui perolehan pengetahuan, keterampilan, belajar terus-menerus untuk mengembangkan dirinya, berpikir efektif, meningkatkan daya ingat, meningkatkan keterampilan membaca, dan kemahiran berbicara. Langkah selanjutnya itu menjadi lebih efektif untuk mengelola kesuksesan. Nah, sejumlah alat dan metode yang dapat membantu untuk tampil lebih efektif seperti mendorong kreativitas, memanfaatkan waktu dengan lebih baik, menjadi lebih produktif, mampu memprioritaskan, mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, dan yang terakhir itu merencanakan masa depan. Nah, maka dalam hal ini, seorang pemimpin itu harus eh, membuat perencanaan masa depan agar tujuan dari kegiatan itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, topik selanjutnya itu mengenai konsep perubahan organisasi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada namanya kesiapan organisasi dalam pengembangan organisasi. Nah, kesiapan organisasi adalah sebuah bidang kajian pengembangan organisasi yang relatif baru yang muncul 1 dekade terakhir ini.
Nah, maka sesuai dengan judulnya, hal tersebut membantu menentukan seberapa siap organisasi yang akan dilibatkan dalam kerjasama dalam melaksanakan program PO atau pengembangan organisasi. Nah, kesiapan dapat didefinisikan sebagai memiliki sebuah kondisi dan sumber daya yang tepat untuk mendukung proses perubahan, yaitu seperti memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas untuk perubahan yang diinginkan, memiliki motivasi dan sikap untuk terlibat dengan perubahan dan membuatnya berhasil. Maka jika kita ingin melakukan sebuah pengembangan organisasi, seorang pemimpin itu harus memiliki kesiapan di dalam organisasinya, seperti memiliki visi dan misi tujuan yang jelas. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya perubahan SDM dalam pengembangan organisasi. Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Pemahaman umum seperti ini sesuai dengan pendapat salah satu para ahli yang mengatakan, yaitu dari Stephen P. Robbins pada tahun 2008, perubahan organisasi adalah membuat sesuatu yang menjadi lain. Akan tetapi, pemahaman demikian tidak dapat diterima karena perubahan mesti mempunyai tujuan, yaitu terjadi perbaikan atau peningkatan atau improvement kinerja organisasi yang tidak sekedar melakukan perubahan tetapi juga menghasilkan perbaikan. Perubahan organisasi dan pengembangan organisasi secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggota organisasi. Nah, perubahan yang ditimbulkan menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja. Artinya ada pada saat adanya perubahan dan pengembangan organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Untuk itu, jika ingin melakukan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi, maka tentu harus melakukan perubahan terhadap SDM yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya mengubah pola pikir. Nah, pola pikir adalah keadaan mental yang berpengaruh bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Paradigma mental dikenal sebagai pola pikir dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, ada namanya noda gelap atau blind spot. Diberikan istilah sebagai blind spot karena individu itu tidak dapat melihat dengan jelas kebutuhan tentang perubahan yang sesungguhnya. Blind spot dapat mencegah orang melihat kelemahan dan kompetisinya. Ada 2 macam blind spot, yaitu natural blind spot dan acquired blind spot. Nah, natural blind spot timbul karena orang tidak memiliki informasi yang perlu untuk mengukur situasi dan tidak peduli dengan masalah yang ada. Sedangkan acquired blind spot itu merupakan hasil dari hambatan informasi secara kontinu. Yang kedua itu ada namanya asumsi, yang merupakan sebuah sudut pandang yang dianggap benar, tetapi belum ditetapkan. Beberapa asumsi didasarkan pada analisis formal, sementara yang lain didasarkan pada perspektif kelompok atau pemimpin. Yang ketiga itu ada namanya kepuasan diri atau kepatuhan, yaitu rasa aman berdasarkan prestasi seseorang. Kepuasan berbeda dengan dari kepuasan diri. Kepuasan meningkat prestasi sementara kepuasan menurun. Nah, pencapai tujuan pemimpin memberikan kepuasan orang, tetapi mereka yang puas dengan kinerja mereka cenderung menganggap enteng dan mengarah pada yang jauh lebih mudah. Yang kelima itu adalah namanya kebiasaan. Nah, atau Nah, kebiasaan maksud di sini adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang tanpa memikirkannya dan yang telah berdarah daging dalam kebiasaan sehari-harinya, tanpa memperhitungkan tujuan dan manfaat dari tindakannya. Perubahan akan terhambat jika individu terbiasa melakukan hal-hal yang sama sehingga tidak efisien untuk melakukan sebuah perubahan. Dan yang terakhir itu persepsi, yang merupakan persepsi seseorang tentang sesuatu yang hal mempengaruhi perilaku disebut dengan istilah sikap. Menurut studi yang dilakukan oleh Harvard Business School, kecerdasan, keterampilan, informasi, dan sikap semuanya berperan dalam kesuksesan. Dengan sikap menyumbang 93% dari kesuksesan. Nah, pola pikir ini sebagian besar ditentukan oleh sikap dari individu tersebut. Individu yang positif lebih mungkin menghasilkan perubahan yang positif daripada individu yang negatif. The next
material itu mengenai leaders of change atau pemimpin perubahan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Tindakan pemimpin akan mempengaruhi gerak suatu organisasi. Pemimpin yang dapat memerankan fungsinya secara maksimal itu akan dikatakan sebagai pemimpin yang efektif. Dalam kehidupan organisasi yang di dalamnya melibatkan berbagai pola interaksi, baik secara individual maupun kelompok. Masalah konflik merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Sebab perubahan akan terjadi baik atau tidak itu tergantung bagaimana cara menyikapinya, terutama peran seorang pemimpin yang mana mempunyai wewenang atau kekuasaan tertinggi atas segala keputusan yang diambil sangatlah mempengaruhi terhadap perubahan organisasi. Next material itu mengenai keterampilan dalam pemimpin perubahan atau skill in leader change. Yang pertama itu keterampilan membuat konsep, yaitu conceptual skill. Yang mana keterampilan membuat konsep ini merupakan sebuah kemampuan untuk menunjukkan pada kemampuan berpikir seperti menganalisis suatu persoalan, memutuskan dan memecahkan masalah. Nah, adapun keterampilan ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, kemampuan analisis, kemampuan berpikir secara rasional, ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi, kreatif dalam berbagai ide dan dalam pemecahan masalah, mampu mengemukakan analisis berbagai kejadian serta memahami berbagai kecenderungan, dan terakhir mampu mengantisipasi perintah. Yang kedua itu ada namanya keterampilan teknis atau technical skills, di mana seseorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik tertentu dalam menyelesaikan tugas secara spesifik. Nah, maksudnya adalah yang pertama, semua kecakapan atau keahlian dalam keterampilan khusus, terutama yang memerlukan metode, proses, prosedur, dan teknik. Kedua, kecakapan teknis yang memerlukan pengetahuan khusus, kecakapan menganalisis penggunaan alat-alat, teknik yang memerlukan disiplin khusus, dan barang-barang lainnya. Yang ketiga itu ada namanya keterampilan manusiawi atau human skill, yang mana keterampilan ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif, serta untuk membina sebuah hubungan kerjasama. The next material itu mengenai pelajaran bagi pemimpin perubahan atau lesson of change leaders. Yang pertama itu ada menyelesaikan masalah, bukan menciptakan yang baru. Nah, maksudnya di sini adalah ada dua orientasi fundamental yang berbeda dalam menghadapi masalah, yaitu menciptakan yang baru atau menyelesaikannya. Sebagai besar, pekerjaan manajer adalah menyelesaikan masalah, dan kita percaya bahwa manajer yang sukses itu adalah manajer yang mampu memecahkan masalah, bukan menghindarinya. Tantangannya adalah sebagai pemimpin harus tahu bagaimana bahwa jika pemimpin fokus pada satu atau lebih masalah, pemimpin tidak akan punya waktu untuk mempertimbangkan pilihan yang lainnya. Oleh karena itu, kompetensi untuk melihat prioritas masalah yang lain itu perlu diselesaikan lebih dahulu untuk diperlukan. Yang kedua, itu ada pemimpin yang efektif penuh kejutan. Strategi yang terorganisir dengan baik untuk meramalkan masa depan sangat penting untuk setiap organisasi. Namun pemimpin perlu juga menentukan, menimbulkan cara terbaik untuk mengembangkan peluang baru dengan mencari celah yang tidak terduga. Jadi, para pemimpin harus secara bersama melakukan keduanya. Selanjutnya, perubahan dimulai dari yang sedikit. Nah, pada hal ini, para pemimpin perlu berusaha untuk mengembangkan kekuatan organisasi dan menghindari cukup banyak waktu untuk memperbaiki kelemahan bawahannya. Dalam bekerja, pada awal perubahan, perlu berfokus pada beberapa orang saja yang memiliki prestasi tinggi dan lebih disukai daripada mendorong seluruh anggota organisasi. Selanjutnya itu ada namanya dorongan kompetitif dan pembelajaran Porter. Dalam Wibawa tahun 2006 mengatakan bahwa dorongan kompetitif dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan dua faktor penting dalam kemampuan seseorang untuk mengembangkan karir di lingkungan ekonomi yang sulit ini. Dan yang terakhir itu keterampilan pemimpin. Nah, perubahan untuk menjalankan organisasi, seseorang pemimpin perubahan membutuhkan keterampilan tertentu. Kanker pada dalam Wibawa
pada tahun 2006 mengatakan, orang membutuhkan waktu, tanggung jawab, dan sumber daya untuk membuat perubahan yang bertahan lama. Adapun kunci untuk memantau perubahan yang pertama itu adalah imajinasi untuk melakukan inovasi pemimpin yang efektif pada penciptaan ide-ide yang inovatif. Yang kedua, profesionalisme untuk mewujudkan kinerja untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sempurna dan memberikan nilai kepada pelanggaran. Selanjutnya itu ada keterbukaan untuk berkolaborasi. Pemimpin menciptakan sebuah hubungan dengan mitra yang dapat meningkatkan moral, meningkatkan daya saing, dan memperluas bagaimana pencapaian dari organisasi. Oke, baiklah mungkin itu saja eh, materi yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.